Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi absensi pada Bank Sentral Asia menggunakan COVID 4.1. Kami beranggotakan 3 anggota, yaitu saya, Salodea Putri Prasetyo, Dimas Andikan, dan Amri Lukman. Apa aja sih yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama adalah pendahuluan, metodologi penelitian, prosedur penelitian dalam melakukan audit, hasil audit dan pembahasan serta rekomendasinya. Yang kelima adalah kesimpulan. Kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi saat ini mendukung proses bisnis perusahaan. Maka dari itu, Bank Sentral Asia atau BCA harus menggunakan teknologi untuk mendukung proses bisnisnya. Maka dibuatlah suatu sistem informasi absensi yang digunakan untuk pendataan kehadiran pekerjanya. Nah, untuk memastikan sistem ini berjalan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan dari perusahaan, maka dilakukanlah sebuah audit. Nah, audit informasi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perbaikan serta peningkatan sistem informasi absensi dan tata kelola teknologi informasi di BCA, khususnya di KCP Mangga Besar Jakarta. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan dalam mengaudit sistem informasi absensi PT Bank Sentral Asia dilakukan sesuai dengan diagram alur penelitian ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan tujuan dari penelitian ini. Yang ketiga, mengumpulkan kuesioner dan wawancara serta survei dari stakeholder yang terkait. Apabila datanya belum cukup, maka dapat dilakukan kembali kuesioner maupun wawancara tersebut. Apabila data sudah dirasa cukup, maka dapat dilakukan pengolahan data. Nah, dari hasil pengolahan data, maka data tersebut dapat dianalisis. Setelah data dianalisis, maka akan didapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisikan kritik, saran, maupun rekomendasi dari auditor. Selanjutnya, untuk cakupan IT pada penelitian ini terdapat 6, seperti berikut. Untuk cakupan IT domain yang pertama, pada domain ini memerlukan dokumentasi, manual standar, serta pelatihan yang akan digunakan oleh pengguna maupun IT untuk menjamin aplikasi dan infrastruktur berjalan dengan baik. Untuk IT domain yang kedua, di mana pada domain ini mencakup pemantauan dan pelaporan berkala pada stakeholder di pemenuhan tingkat layanan, sehingga dapat terjadi keselarasan antara layanan IT dan persyaratan bisnis yang terkait. Yang ketiga, di domain ini untuk menyediakan layanan IT yang berkesinambungan membutuhkan pengembangan dan pengujian rencana kontinuitas IT dengan memanfaatkan penyimpanan offset backup dan memberikan pelatihan secara periodik. Untuk cakupan IT domain yang keempat, di domain ini manajemen keamanan melakukan pemantauan keamanan dan pengujian secara berkala serta mengimplementasikan tindakan perbaikan untuk mengidentifikasi kelemahan atau insiden kelemahan yang ada. Untuk domain yang kelima, proses manajemen data juga meliputi pembangunan prosedur secara efektif untuk mengelola perpustakaan media, backup, dan recovery dari data, serta pembuangan media yang layak. Untuk domain yang keenam, yang terakhir, proses ini meliputi pemantauan dan pelaporan. Keuntungan dari pemantauan adalah untuk menjamin operasi efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya itu pembahasan mengenai prosedur penelitian dalam melakukan audit. Jadi, dalam penelitian ini terdapat 4 tahap. Pada tahap pertama yaitu planning atau perencanaan. Di tahap ini ditentukan ruang lingkupnya, scope. Lalu, objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, serta komunikasi terhadap orang-orang yang bersangkutan. Pada tahap yang kedua, fieldwork atau pemeriksaan lapangan. Di tahap ini, auditor bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan menggunakan beberapa metode seperti wawancara,
kuesioner, maupun survei langsung ke tempat penelitian. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga yaitu reporting atau pelaporan. Di tahap ini, auditor akan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit yang telah dilakukan. Nah, didapatkan perhitungan maturity level dilakukan pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner pada tahap sebelumnya. Pada tahap keempat, follow up atau tindak lanjut, auditor memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek. Untuk selanjutnya, wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek. Apakah ingin diterapkan atau hanya sebagai acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil audit dan rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil audit. Yang pertama yaitu domain yang pertama ada enable operation and use. Di sini terdapat 4 poin. Di sini rata-rata yang dihasilkan yaitu 2.25. Sedangkan hasil audit dari masing-masing poin yang pertama yaitu planning for operation solution. Dokumentasi data khususnya sistem absensi pada BCA belum diterapkan secara teknologi, yaitu masih manual. Yang kedua, knowledge transfer to business management. Di sini hasilnya pelatihan kepada karyawan mengenai sistem yang dijalankan tidak diterapkan seluruhnya, namun hanya sebagian saja. Kemudian yang ketiga, knowledge transfer to end user. Hasil auditnya pelatihan kepada setiap pengguna akhir diterapkan dan berjalan dengan baik. Kemudian terakhir, knowledge transfer to operation and support staff. Sini berjalan dengan baik sehingga maturity levelnya tinggi yaitu 3. Kemudian domain selanjutnya define and manage service levels. Sini ada 6 poin. Kemudian rata-ratanya di sini lumayan tinggi yaitu 3. Terdapat maturity level yang rendah yaitu 2. Di sini di poin 3 service level agreement. Hasil auditnya dari segi tanggung jawab kepengurusan terutama pada sistem absensi pada BCA sudah ada, namun belum memenuhi unsure define proses dikarenakan belum ada SDM yang dikhususkan untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem absensi tersebut. Selain dari itu, maturity levelnya tinggi, ada yang 3, ada yang 4 sini, sehingga di domain ini perusahaan melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, domain yang keempat ada ensure continuous service. Di sini terdapat 10 poin. Rata-rata yang dihasilkan yaitu 2,4. Di sini maturity levelnya bervariasi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Di sini di poin kedua IT continuity plans, maturity levelnya 2 karena hasil auditnya pengembangan IT khususnya sistem absensi ini sudah didefinisikan namun belum berjalan dengan sempurna sehingga perlu dibentuk sebuah tim yang mengurus kelanjutan pengembangan aplikasi. Kemudian yang ketiga ada critical IT resource. Hasil auditnya evaluasi dan monitoring aplikasi sudah diterapkan namun pemulihan aplikasi belum mengalami kemajuan apalagi saat terdapat gangguan kritikal. Kemudian ada maintenance of the IT continuity plan. Yang keempat yaitu hasil auditnya dari segi maintenance sistem absensi secara rutin belum dilaksanakan. Dikarenakan sistem absensi ini dianggap sebagai proses yang sekunder. Kemudian maturity level yang rendah, yang lainnya itu IT continuity plan training. Hasil auditnya kepelatihan mengenai sistem TI belum sepenuhnya diterapkan pada karyawan-karyawan BCA sepenuhnya atau seluruhnya. Selanjutnya, distribution of IT continuity plan. Hasil auditnya distribusi kelanjutan IT pada setiap cabang berbeda-beda sehingga bergantung pada wilayah cabang wilayah bank BCA tersebut. Rekomendasi yang diberikan untuk domain ini yaitu membentuk sebuah tim yang mampu mengurus kelanjutan pengembangan aplikasi, memperbaiki atau memaksimalkan pemulihan aplikasi absen yang mengalami gangguan kritikal, kemudian melakukan maintenance dan perawatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ensure system security. Di sini terdapat 11 poin.
maturity levelnya 3. Ini juga rata-ratanya 3, di sini termasuk yang tinggi. Nah, pada domain ini perusahaan melakukan tugasnya dengan baik terbukti dengan nilai key maturity-nya yang memiliki rata-rata 3. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan yaitu mengimplementasikan tindakan perbaikan untuk mengidentifikasi kelemahan atau insiden keamanan. Selanjutnya kita masuk ke domain yang kelima, yaitu manage problem. Di manage problem ini terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah identifikasi dan classification of problem. Nah, di sini adalah hasil auditnya adalah setiap identifikasi masalah atau klasifikasi masalah dicatat dan dilaporkan ke kantor pusat pada saat dan hari yang sama sehingga penanggulangan masalah akan langsung ditanggapi oleh kantor pusat dan diatasi secara singkat. Nah, ini maturity levelnya bernilai 3. Yang subbab kedua adalah problem tracking and resolution. Hasil audit adalah pemantauan masalah dan solusi yang diberikan mengikuti perintah dari kantor pusat. Pihak manajemen dari kantor pusat akan memberikan kebijakan terkait masalah yang dihadapi dan setiap cabang mengikuti perintah dari kantor pusat. Nah, maturity levelnya adalah 3. Yang ketiga adalah problem closure, yaitu hasil dari auditnya adalah setiap masalah yang dialami oleh pihak Bank BCA hanya diketahui oleh internal saja, sehingga kerahasiaan informasi tidak tersebar di publik. Itu maturity-nya adalah 3. Yang keempat adalah integration of configuration, incident, and problem management, yaitu hasil auditnya adalah peraturan masalah dan manajemen masalah diatur secara baik dan terorganisir sehingga mengurangi dampak dari masalah tersebut dan mencegahnya terulang kembali. Semua maturity-nya jika di rata-rata adalah 3. Untuk rekomendasi yang diberikan adalah tetap menyelesaikan permasalahan sesuai dengan arahan dari kantor pusat sehingga masalah tetap terjaga kerahasiaannya, terorganisir dengan baik dan terselesaikan sehingga tidak terulang kembali. Selanjutnya adalah domain yang ke-6, yaitu adalah monitor and evaluate internal control. Di dalam pemantauan kontrol internal ini, tujuannya untuk menjamin operasi yang efektif dan efisien dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Di dalam domain ke-6 ini ada 7 subbab. Nah, dari semua yang telah dijelaskan, maturity levelnya rata-rata adalah 3. Maka dari itu, rekomendasi yang diberikan adalah mengidentifikasi dan menerapkan tindakan perbaikan yang timbul dari penilaian, pengendalian, dan pelaporan. Berdasarkan semua domain yang telah dihitung maturity levelnya, berikut merupakan tabel rata-rata hasil perhitungan maturity level. Nah, pada domain pertama bernilai 2,25. Pada domain kedua, 4, 5, dan 6 bernilai 3. Pada domain ketiga bernilai 2,4. Selanjutnya, ini merupakan diagram spider maturity level. Garis yang berwarna biru ini didapatkan dari maturity level rata-rata hasil perhitungan. Untuk garis yang berwarna merah atau 2B merupakan maturity level yang seharusnya dicapai. Seperti itu. Kesimpulan yang didapatkan dari presentasi kali ini yaitu dari setiap domain yang ada, rata-rata dari setiap perhitungan maturity level yang berkisar dari 2-3. Meskipun proses tata kelola sistem absensi sudah terdefinisi secara baik, namun masih ada hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.